Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini, Bu Fit akan memberikan penjelasan mengenai pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Syarat besaran yang dibandingkan harus sejenis. Dalam pengukuran ada dua istilah penting yang tak dapat dipisahkan. Kedua istilah itu adalah besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan dapat juga dinyatakan sebagai identitas dari suatu besaran. Untuk mempermudah pemahaman mengenai besaran dan satuan, saya akan beri contoh. Berapa tinggi badan kalian? Misal 130 cm. 130 ini adalah besaran, sedangkan cm adalah satuannya. Alat ukur yang digunakan apa? Betul sekali, meteran. Contoh lagi, berat badan. Berapa berat badan kalian? 40 kg. 40 adalah besaran dan kilogram adalah satuan. Alat ukurnya apa? Ya, betul sekali, timbangan. Besaran digolongkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dapat berdiri sendiri dan satuannya sudah ditetapkan secara internasional. Besaran pokok ada 7. Yang pertama, besaran panjang, satuannya meter. Besaran massa, satuannya kilogram. Besaran waktu, satuannya sekon. Suhu, satuannya Kelvin. Kuat arus, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan terakhir, besaran jumlah zat, satuannya mol. Ketujuh besaran ini, satuannya ditetapkan secara internasional. Artinya, tidak dapat diubah sesuai dengan kehendak hati kita, tetapi mengikuti standar yang sudah ditetapkan secara internasional. Berikutnya, yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dari besaran-besaran pokok. Artinya, sudah ditetapkan secara internasional dan diturunkan. Contoh, luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Supaya lebih paham, saya jelaskan lagi perbedaan besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu misalnya besaran pokoknya panjang, satuannya meter, besarannya massa itu berat ya. Kalian harus biasakan menyebut berat itu diganti dengan massa. Ya. Satuannya kilogram. Ini satuannya cuma 1. Ya, ini adalah besaran pokok. Sedangkan kalau besaran turunan, contoh luas, itu satuannya nggak cuma 1. Kenapa? Karena ada rumusnya. Luas rumusnya panjang kali lebar. Meter dikali meter sama dengan meter persegi. Ini satuan. Ini juga satuan. Jadi, kalau besaran pokok, satuannya cuma 1. Sedangkan kalau besaran turunan, satuannya ada lebih dari 1. Paham ya? Pengukuran berdasarkan satuan atau alat ukur yang dipakai dapat digolongkan menjadi pengukuran dengan satuan tidak baku, pengukuran dengan satuan baku. Pengukuran dengan satuan tidak baku adalah pengukuran yang menghasilkan nilai ukuran pada benda yang sama, tetapi hasil pengukurannya berbeda-beda pada setiap orang yang melakukan pengukuran. Mengapa bisa demikian? Karena standar satuannya berbeda-beda. Contoh, jengkal. Jengkal setiap tangan manusia pasti berbeda.
bergantung ukuran tangan seseorang. Berikut contoh lain pengukuran dengan satuan tidak baku, yaitu dengan langkah. Mengukur jarak antara tiang A ke tiang B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giliran anak kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Anak pertama menghasilkan 8 langkah, sedangkan anak kedua menghasilkan 13 langkah. Padahal jarak antar tiang A dan tiang B sama. Tetapi karena perbedaan standar pada satuan, maka hasil pengukuran menjadi berbeda. Itulah pengukuran dengan satuan tidak baku. Sedangkan pengukuran dengan satuan baku adalah pengukuran yang menghasilkan ukuran yang sama, meskipun dilakukan oleh orang lain dan dapat berlaku secara umum atau internasional. Contoh, perhatikan gambar berikut. Pada gambar A, yang melakukan pengukuran adalah seorang anak dengan menggunakan meteran gulung. Pada gambar B, yang melakukan pengukuran adalah saya sendiri dengan objek dan alat ukur yang sama. Ternyata, hasil pengukuran yang kami dapatkan bernilai sama. Hal itu dikarenakan standar satuan yang kami gunakan sama, yaitu alat ukur meteran gulung dengan satuan meter, lebih tepatnya sentimeter. Dikarenakan standar satuan yang sama inilah, maka nilai yang diperoleh pun sama. Karena itu disebut dengan pengukuran dengan satuan baku. Pengukuran dengan satuan baku disebut juga pengukuran fisika. Sekian penjelasan tentang materi pengukuran. Semoga kalian dapat memahaminya dan jangan lupa dicatat di buku ya. Tunggu video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.